atas menjiwa-jiwa. Seputar informasi pemerintah Kabupaten Dairi selama sepekan akan kami rangkum dalam Pedas edisi ke-23 bersama saya Dinda Situmayang, Funding Sales Officer Bank Sumut Cabang Sidikalang. Inilah Pemkab Dairi sepekan minggu kedua di bulan Juni 2022. Mengawali jumpa kita, inilah informasi pertama. Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia mendukung program Semesta Dairi memanggil yang telah memasuki babak kick-off pada Kamis 2 Juni 2022 di Jakarta. Kementerian Koperasi dan UMKM dukung program Semesta Dairi memanggil yang diluncurkan oleh Bupati Dairi Edi Brutu. Deputi Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Insinyur Edi Satria mengatakan, Semesta Dairi memanggil adalah program baik dari Bupati Dairi untuk mempromosikan wisata yang ada di Dairi untuk goes internasional. Untuk itu kegiatan tersebut perlu disupport bukan hanya dari provinsi tapi juga seluruh kementerian dan lembaga yang memang mampu dan bisa bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Dairi. Bupati Dairi Dr. Edi Brutu menyambut baik atas dukungan Menteri Koperasi dan UMKM Teten Mas Duki yang disampaikan langsung oleh Deputi Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UMKM, termasuk salah satu upaya pengembangan UMKM di Dairi. Informasi berikutnya, Bupati Edi Brutu hadiri peresmian Gedung Sekolah Minggu HKBP Sidikalang yang turut dihadiri oleh Kompui Eporus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar Minggu 5 Juni 2022. Diawali dengan ibadah yang diikuti oleh seluruh jemaat HKBP Sidikalang, Bupati Dairi Dr. Edi Kelengate Brutu bersama Eporus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar menghadiri peresmian Gedung Sekolah Minggu. Dalam sambutannya, Bupati Edi Brutu menyampaikan selamat atas diresmikannya Gedung Sekolah Minggu yang merupakan sumbangan dari seluruh umat HKBP Sidikalang yang luar biasa. Menurutnya, pembangunan gedung ini merupakan wujud saling peduli dan saling menanggung beban bagi anggota jemaat HKBP serta wujud kerja keras dari panitia pembangunan. Eporus HKBP yang hadir saat itu mengatakan, gedung yang sudah diresmikan ini menjadi salah satu gedung sekolah minggu yang berwibawa, di mana terdapat ruangan besar dan ruangan kecil. Eporus Robinson juga mengapresiasi serta menyampaikan ucapan terima kasih kepada pengumuman lansia HKBP Sidikalang yang sudah menginisiasi pembangunan gedung ini. Dari berita Gedung Sekolah Minggu, kita beranjak ke informasi dari Silai Sabungan. Pemerintah Kabupaten Dairi bersama Universitas Katolik atau UNIKA, Santo Thomas Medan memilih dan menetapkan Desa Silalai 1, Kecamatan Silai Sabungan sebagai Kampung Inggris Sabtu 5 Juni 2022. Desa Silalai 1 ditetapkan sebagai Kampung Inggris binaan UNIKA Santo Thomas dan Pemkab Dairi. Kampung Inggris ini nantinya direncanakan sebagai lokasi belajar bahasa Inggris untuk anak sekolah dan ibu-ibu penenun ulos di Silai Sabungan. Selain itu, lokasi ini akan menjadi lokasi eduwisata. Rektor UNIKA Santo Thomas Medan, Profesor Sihol Situngkir mengatakan, Kampung Inggris di Desa Silalahi nantinya menjadi binaan UNIKA Santo Thomas Medan dan pemerintah Kabupaten Dairi. Disebutnya, mahasiswa dan dosen nantinya akan turun dari Medan untuk mengajari ibu-ibu penenun dan anak sekolah untuk bahasa Inggris. Bupati Dairi sendiri mengemukakan kawasan Kampung Inggris ini mempunyai potensi besar untuk menjadikan lokasi eduwisata, terlebih karena Silai Sabungan merupakan kawasan destinasi wisata super prioritas kawasan Danau Toba. Edi Brutu juga mengucapkan terima kasih UNIKA Santo Thomas yang akan mengirimkan mahasiswa dan dosen untuk mengajari para penenun dan anak sekolah. Informasi berikutnya, Dinas Perhubungan Kabupaten Dairi bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan mengadakan operasi tim pelaksanaan inspeksi audit pemantauan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum Rabu 8 Juni 2022. Dinas Perhubungan Kabupaten Dairi bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan melakukan operasi gabungan bersama tim dari Polres dan Polisi Militer di dua lokasi, yakni di Jalan Sisingamangaraja dan di Jalan Lintas Sidikalang Medan, Simpang Taman Wisata Iman Sitinjo yang menyasar angkutan umum dan angkutan barang. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Dairi, Parulian Sihombing, yang turut hadir dalam operasi tersebut mengatakan, operasi gabungan tersebut terkait dengan uji kelayakan kendaraan, kelengkapan surat KIR, angkutan umum dan angkutan barang yang bertujuan untuk menjamin keselamatan atau meminimalisir terjadinya kecelakaan di jalan raya.
Sementara itu, di sela-sela kegiatan operasi, penyidik pegawai negeri sipil PPNS Kementerian Perhubungan Vollider Bakara mengatakan, dalam operasi ini tidak dilakukan penindakan bagi yang belum melengkapi surat administrasi KIR, namun melakukan pembinaan bagaimana pengemudi angkutan bisa melengkapi administrasi agar kendaraan layak jalan. Sebelumnya, tim gabungan ini juga melakukan operasi tim pelaksana inspeksi, audit pemantauan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum tahun 2022 di wilayah 2 Sumatera Utara. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Panitia Sidang Sinode Bolon atau SSB GKPS yang ke-45 mengadakan audiensi ke Bupati Dairi Dr. Edi Keleng atau Brutu Selasa 7 Juni 2022 di ruang kerja Bupati. Dalam pertemuan tersebut, Bupati mengatakan peran gereja saat ini tentunya sangat dibutuhkan untuk saling berkolaborasi, seperti halnya dari birokratis menjadi entrepreneur. Ia mengatakan dalam perkembangan dunia digitalisasi khususnya gereja, pemerintah mengajak jemaat untuk memberikan persembahan secara non-tunai melalui aplikasi QRIS, seperti yang sudah dilakukan di pasar. Sementara itu, Sekjen GKPS Pendeta Dr. Paul Munte yang hadir dalam audiensi tersebut mengatakan, sidang Sinode Bolon ke-45 akan berlangsung dari tanggal 28 Juni hingga 1 Juli 2022 di Pematang Siantar. Sidang Sinode dimaksud diutarakannya akan dihadiri 550 peserta Sinode untuk membahas program kerja GKPS hingga tahun 2025. Pelatihan Digital Entrepreneurship Academy oleh Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian atau BBPSDMP Kominfo Medan bersama pemerintah Kabupaten Dairi kini memasuki gelombang ke-8. Pelatihan ini diikuti oleh 100 orang peserta UMKM dari berbagai sektor yang dibuka oleh Kepala Dinas Kominfo Dairi, Arianto Tilanggunan, Jumat 10 Juni 2022 di The Once Hotel SMK Negeri 1 Sidikalang. 100 orang pelaku UMKM Dairi ikuti pelatihan Digital Entrepreneurship Academy gelombang terakhir. Kepala Dinas Kominfo mengatakan pelatihan DEA kerjasama pemerintah Kabupaten Dairi dengan BBPSDMP Kominfo Medan diselenggarakan agar para pelaku UMKM di kabupaten ini mampu menyesuaikan diri terhadap perkembangan zaman seperti halnya perkembangan teknologi digital. Ia berharap kepada para pelaku UMKM juga memanfaatkan teknologi informasi, memanfaatkan berbagai fasilitas yang bisa didapatkan di internet untuk mengembangkan berbagai usaha yang dijalankan. Rahmayanti Caniago, pembuat kerajinan bambu dari Sidiangkat, yang juga salah satu peserta yang ikut dalam pelatihan, mengatakan dirinya mengikuti pelatihan ini untuk mempromosikan produk kerajinannya. Ia mengakui selama ini masih terkendala di bidang IT. Sehingga dengan hadirnya pelatihan ini, ia dapat memahami bagaimana sistem pemasaran yang dilakukan melalui digital, khususnya melalui platform digital seperti Tokopedia dan lainnya, juga pemanfaatan media sosial. Gereja Kristen Protestan Pak Dairi (GKPPD) adalah kelompok gereja Kristen Protestan di Indonesia yang berkantor pusat di Jalan Air Bersih, Kompleks Sentrum GKPPD, Kelurahan Sidiangkat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara. Untuk tahun 2022 ini, sebagai bentuk wadah bagaimana GKPPD melakukan perjalanan pelayanannya, telah melaunching Tahun Koinonia GKPPD dan juga telah melaunching GKPPD Mart. GKPPD Mart yang merupakan suatu terobosan yang luar biasa di-launching pada bulan Januari 2022, tepatnya pada tanggal 8 Januari. Berada di kompleks sentrum GKPPD, GKPPD Mart hadir untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok bukan hanya untuk para jemaatnya, namun untuk seluruh kalangan masyarakat karena usaha yang dikelola oleh GKPPD terbuka untuk umum. Veronica Tumangger, salah satu karyawan yang bertugas di GKPPD Mart, mengatakan barang yang dijual di GKPPD Mart sangat lengkap. Di antaranya adalah sembako seperti beras, telur, ataupun berbagai jenis sabun. Untuk harga setiap produk yang dijual, Veronica katakan sangat terjangkau dan juga selalu mengikuti bagaimana perkembangan harga di pasaran. GKPPD Mart diresmikan bulan Januari tahun 2022. Yang dijual di sini perlengkapan sembako, ada beras, telur, segala sabun, semualah terlengkap. Harganya terjangkau juga. Bagaimana di pasar, kami juga kayak gitu mengikuti harga di pasar juga dijual. Hadirnya GKPPD Mart ia utarakan disambut dengan positif oleh jemaat GKPPD dikarenakan baru pertama sekali GKPPD memiliki suatu usaha yang dikembangkan melalui GKPPD Mart. Ia berharap
GKPPD Mart setiap tahunnya akan semakin memiliki kemajuan dan jemaat GKPPD khususnya dan masyarakat pada umumnya bisa terbuka hatinya untuk berbelanja di GKPPD Mart. Harapannya semoga semakin tahun semakin ada kemajuan dan khususnya untuk masyarakat ataupun seluruh jemaat GKPPD terbuka hatinya untuk berbelanja di GKPPD Mart. Nah, tunggu apa lagi nih Sobat UMKM Dairy? Jika singgah di GKPPD, jangan lupa untuk berbelanja di GKPPD Mart ya. Dari Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairy, tim dari KAP TV melaporkan. Segmen UKM GKPPD Mart menjadi penutup perjumpaan kita dalam Pedas edisi 23 kali ini. Mari tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Dinda Situmean dan kru yang bertugas undur pamit. Sampai jumpa di Pedas edisi berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube Dairy KAP TV. Jua-jua, horas, menjua-jua.